Against the Gods Bab 2138, Misteri 9 Hati Kaca Berlapis Salju, Bagian 1. Gadis kecil yang malang ini mungkin diperintahkan oleh penyihir tua itu untuk menggunakanmu guna membangun otoritasnya. Dian Lohou berkata dengan acuh tak acuh, pergilah, tidak perlu menunjukkan belas kasihan pada gadis di bawah perintah nenek tua itu. Panggilannya kepada Shen Wuyi sebagai gadis kecil yang malang, mungkin terdengar sangat tepat bagi siapapun. Di kerajaan dewa lainnya, menjadi penerus dewa adalah kehormatan seumur hidup. Namun, dipilih oleh Shen Wuyanye sebagai penerus dewa. Yah, betapa menyedihkannya hal itu. Dewi Kerajaan Malam Abadi sebelumnya begitu kejam. Setiap kali melihatnya, ia memancarkan aura dingin dan suram yang seakan merasuk ke dalam jiwa. Mungkin satu-satunya kehangatan di dunia datang dari Pan Buwang yang arogan dan tak kenal takut, yang menghadapi kesulitan secara langsung. Sekarang, dia masih. Sekarang, tubuhnya belum dingin. Oh tidak, setelah melakukan kesalahan besar di mata Shen Wuyanye dan tetap menolak untuk mengakui kesalahan hingga mati, tidak ada yang tahu apakah jasadnya masih utuh atau tidak. Dian Zhouxi melayang ke udara, ringan seperti bulu, lalu turun dengan anggun ke penghalang. Meskipun Dian Luohou telah memerintahkannya untuk tidak menunjukkan belas kasihan kepada Putri Malam Abadi, watak budinya masih membuatnya membungkuk sedikit. Dian Zhouxi dari Aula Shen Luo, merupakan suatu kehormatan besar untuk secara pribadi menyaksikan keanggunan gadis suci Malam Abadi yang baru. Shen Wuyi tetap diam, hanya pergelangan tangannya yang sedikit bergerak. Sling! Cahaya merah tua menyambar, dan di tangan Shen Wuyi, sudah muncul sebilah pedang ramping. Gagangnya hitam, bilahnya sepanjang 4 kaki dan juga hitam, terukir dengan pola merah tua yang berdenyut samar, cahaya merahnya berkedip-kedip seperti sepasang mata merah darah yang diam-diam mengintip ke dunia dari kegelapan malam. Meng Jianxi berbisik kepada Yun Ce, pedang ini adalah pedang anak dewa dari kerajaan ilahi malam abadi. Nama aslinya adalah Chitong, tetapi setelah Shen Wuyanye menjadi yang mulia dewa, ia mengubahnya menjadi nama yang sangat tak tahu malu. Pedang Jue King. Yun Ce. Meng Jianxi sangat setuju dengan ekspresi tak berdaya Yun Ce dan melanjutkan, kerajaan ilahi malam abadi juga memiliki senjata anak dewa lain, bernama Xuan Kong Muyue. Itu adalah duri penembus ruang yang luar biasa yang dipenuhi dengan kekuatan spasial, tetapi sekarang Shen Wuyanye telah menamainya Duan Sinton. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Pendeta Agung mengangkat telapak tangannya, dan cahaya perunggu bersinar di dalamnya. Shen Wuyi dari malam abadi, kultivasi alam kepunahan ilahi tingkat 6. Dian Zhouxi dari kerajaan Shen Luo, kultivasi alam kepunahan ilahi tingkat 8. Dalam pertempuran ini, Dian Zhouxi harus menerima segel Xuan Huang untuk menyeimbangkan ranah energi mendalamnya agar setara dengan Shen Wuyi. Terima kasih, Pendeta Agung. Dian Zhouxi berbalik dan membungkuk. Namun, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di telinganya, tidak perlu. Dian Zhouxi sedikit mengalihkan pandangannya, ekspresinya menjadi agak samar. Semua orang tercengang, lalu tersenyum pelan atau menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa, sementara Dian Luohou yang mengabaikan kejadian itu langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Gadis ini. Menarik sekali, hahaha. Apa maksud Dewi Malam Abadi ini? Meng Jianxi mengerutkan kening dalam-dalam, apakah dia mencoba melawan Dian Zhouxi tanpa menyetarakan tingkat kultivasinya? Apakah dia tahu siapa yang dia hadapi? Apakah dia sudah gila? Alis Yun Ce juga berkerut bingung, dan dia tidak mengendurkannya untuk waktu yang cukup lama. Setelah terkejut sesaat, Dian Zhouxi tidak mengejek atau merasa kesal. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang, Sang Dewi Malam Abadi telah lama tinggal di kerajaan Dewa Malam Abadi. Ini adalah pertemuan pertama kita hari ini, jadi wajar saja jika kamu hanya tahu sedikit tentangku. Saya Dian Zhouxi, berusia 52 jiazi, 3120 tahun, dengan kultivasi alam kepunahan ilahi tingkat 8. Dalam hal jalan yang mendalam, saya memiliki fondasi dan pengalaman dari 51 jiazi. Dalam hal fisik, saya memiliki pembuluh darah dewa yang agung, yang sangat cocok dengan seni manifestasi segudang Shen Luo yang saya kembangkan di kerajaan Shen Luo. Dengan kata lain, bahkan jika levelku ditekan agar setara, aku masih akan memiliki keuntungan yang signifikan baik dalam cara mendalam maupun tubuh fisik. Oh, atau mungkin lebih tepat untuk mengatakan aku akan mengambil keuntungan yang besar. Dia tidak malu-malu menyembunyikannya, memberitahu Shen Wuyi secara rinci dan terus terang tentang kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, Dewi Malam Abadi, mohon pertimbangkan kembali kata-katamu tadi. Namun, kata-kata Dian Zhouxi yang bermaksud baik itu sama sekali tidak membuat Shen Wuyi tergerak. Ketika ia membuka bibirnya, ia mengucapkan kata-kata dingin yang sama seperti sebelumnya, sudah kubilang, tidak perlu. Cahaya kuning di telapak tangan Pendeta Agung menghilang. Ia tidak memberikan saran lebih lanjut, dan berkata dengan suara berat, kalau begitu, segel Xuan Huang tidak akan digunakan. Mari kita mulai pertempuran. Begitu suara Pendeta Agung jatuh, tidak ada ruang untuk pembalikan. Sepertinya Pendeta Agung pun tidak menyukai kerajaan ilahi malam abadi. Kata-kata Dian Zhouxi yang ingin ia ucapkan terpaksa ia tarik kembali. Menghadap Shen Wuyi, ia mendesah dalam hati, meletakkan tangan kanannya di belakang punggung, lalu perlahan mengangkat tangan kirinya. Aku memiliki kelebihan dalam hal usia, wilayah, dan tubuh fisik.
Kemenangan bukanlah sesuatu yang terhormat. Dibandingkan dengan hasil pertempuran ini, aku lebih suka secara pribadi mengalami dan menyaksikan rahmat abadi yang luar biasa dari Sang Perawan Suci Malam Abadi, agar perjalanan ini tidak sia-sia dan pertempuran ini tidak sia-sia. Dewi Malam Abadi boleh menyerang lebih dulu selama 10 tarikan napas. Setelah 10 tarikan napas, aku akan beralih dari bertahan ke menyerang. 10 tarikan napas. Di alam kepunahan ilahi, membiarkan lawan menyerang lebih dulu selama 10 tarikan napas adalah sikap sopan yang sangat berlebihan. Jika bukan karena semua orang di Abyss mengetahui karakter Dian Zhouxi dan sikapnya yang sangat tulus. Jika ada orang lain yang mengatakan hal yang sama, itu hanya akan ditafsirkan sebagai penghinaan yang mendalam. Hahaha, luar biasa. Dian Luohou tertawa terbahak-bahak lagi, lalu berkata kepada junior di sampingnya, kata-kata Zhouxi tidak hanya menunjukkan keanggunan Shen Luo kita, dan tidak menyisakan ruang untuk kritik, tetapi juga benar-benar mempermalukan para wanita malam abadi itu, bahkan membuat alasan mereka setelah kekalahan tampak buruk. Namun, Dian Sansi berkata, anak ini percaya bahwa kata-kata Zhouxi memang niatnya. Ia ingin Dewi Malam Abadi menunjukkan keanggunannya sepenuhnya selama 10 tarikan napas ini agar Kaisar Yuan dan semua orang dapat melihatnya. Mungkin ia dapat memukau semua orang dan mengukir namanya di Abyss, sehingga meskipun ia kalah, perjalanan ke Tanah Suci ini tidak akan sia-sia. Setelah berbicara, ia menambahkan, Zhouxi memang selalu seperti ini. Baik kepada orang yang ia kenal, maupun orang yang baru pertama kali ia temui, ia selalu menunjukkan kebaikan. Senyumnya menegang, dan Dian Luohou menggelengkan kepalanya, sayangnya, sisi dirinya yang sok tahu ini sungguh sulit diubah. Shen Wuyi tetap diam. Pedang di tangannya perlahan terangkat, ujungnya mengarah ke Dian Zhouxi, dan satu tangannya berada di belakang punggung dan belum menghunus senjatanya. Noda merah tua di badan pedang perlahan-lahan bertambah dalam dan berbahaya. Pada saat ini, tatapan Yun Ce diam-diam beralih ke tandu hitam yang diselimuti keheningan dan tekanan dingin. Dari awal hingga akhir, Shen Wuyanya tidak menunjukkan reaksi apapun. Bahkan ketika semua orang diam-diam tersenyum mengejek dan mencibir, dan Dian Luohou tertawa lepas, Yang Mulia Dewa Wu Ming dengan temperamennya yang legendaris dan mengerikan tetap diam membisu. Yun Ce sangat memahami konsep pembuluh darah Dewa yang agung. Pembuluh darah ini membawa lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia juga memberikan energi mendalam yang jauh melampaui manusia biasa dan sangat kuat serta mendalam, jauh melampaui mereka yang berada di alam yang sama. Bahkan dia, alam kepunahan ilahi level 6, bisakah dia benar-benar mengalahkan Dian Zhouxi, yang merupakan alam kepunahan ilahi level 8 dan memiliki pembuluh darah ilahi yang agung. Kelopak mata pendeta agung sedikit tertunduk, seolah-olah ia enggan untuk benar-benar menyaksikan pertempuran yang akan datang. Pemahamannya tentang pembuluh darah dewa yang agung jauh melampaui Yun Ce. Kata-kata konyol Dewi Malam Abadi di hadapan pembuluh darah dewa yang agung sungguh menggelikan. Pada saat ini, sebuah suara samar dan halus tiba-tiba terdengar di telinganya, Huang, perhatikan gadis ini baik-baik. Tatapan mata pendeta agung tiba-tiba mengeras. Sling. Shen Wuyi bergerak. Pedang Jueking menggores garis merah tua yang luar biasa lurus, membawa sosoknya langsung ke arah Dian Zhouxi. Namun, sesaat kemudian, garis merah tua ini tiba-tiba berhenti di depan Dian Zhouxi. Dian Zhouxi mencubit ringan dengan dua jari, dan di antara jari-jarinya terdapat ujung pedang Jueking, yang memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Namun, pedang itu hanya membeku di udara, dan tidak mampu bergerak sedikitpun. Sosok Shen Wuyi juga membeku bersamaan. Ekspresi Dian Zhouxi tetap tak berubah. Tidak ada cahaya yang dalam di kedua jarinya yang memegang pedang, dan tidak ada pula bekas luka atau darah. Para praktisi muda yang menyaksikan kekuatan Dian Zhouxi untuk pertama kalinya semuanya berseru kaget. Ini karena pedang yang dipegang Shen Wuyi membawa energi mendalam yang mengerikan dari alam kepunahan ilahi tingkat 6. Tatapan Shen Wuyi tetap tidak berubah. Sosoknya berbalik tajam, dan pedang Jueking membentuk bayangan bulan sabit merah tua. Sobekan. Suara sobekan yang sangat menusuk seolah membelah ruang puncak awan Eden. Sling. Dengan bunyi dentingan lembut, tangan kiri Dian Zhouxi muncul di dahinya, jari telunjuknya yang terangkat horizontal mengetuk ujung pedang. Tanpa gerakan lain, tanda merah tua yang mengerikan itu langsung terhapus. Sosok Shen Wuyi berubah lagi, berputar dan mundur seperti bayangan angsa yang terkejut. Pedang Jueking tiba-tiba menyala dengan cahaya merah tua, seketika melepaskan puluhan bekas pedang. Setiap bekas membawa energi mendalam yang tak terbendung dan menakjubkan dari alam kepunahan ilahi tingkat 6. Bekas-bekas merah tua itu, beberapa seperti bulan sabit, yang lain seperti bayangan darah, terjalin membentuk jaring dan menyelimuti seluruh ruang di sekitar Dian Zhouxi. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan ruang itu mengeluarkan suara rintihan, membuat para praktisi mendalam di luar penghalang merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Namun, Dian Zhouxi tetap berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sedikitpun. Ekspresinya tetap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Tangan kanannya masih berada di belakang punggungnya. Hanya tangan kirinya yang menciptakan garis-garis bayangan, kelima jarinya secepat ilusi, namun tidak menunjukkan kepanikan, tetap anggun, bergerak menembus bayangan pedang bagai kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga. Kling, 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 kling. Jari-jarinya beradu dengan pedang, menghasilkan rentetan benturan logam yang cepat bagaikan hujan.
Setiap bunyi tepat menangkal bayangan pedang, dan tanda-tanda merah tua mengerikan dari energi mendalam itu semuanya hancur di ujung jarinya. Dari awal hingga akhir, apalagi meninggalkan luka di tubuhnya, bahkan sehelai pakaiannya pun tak tersentuh. Mendesah. Terdengar desahan keheranan dan tarikan napas naik turun di seluruh tempat tersebut. Meng Jianxi menarik napas panjang dan berseru, sebelumnya, kupikir kultivasi alam kepunahan ilahi level 6 Shen Wuyi, kemungkinan besar lebih dari 90% dipaksakan di bawah obsesi mengerikan yang mulia Wu Ming, hanya dangkal. Tapi sekarang, tampaknya dia benar-benar praktisi alam kepunahan ilahi level 6. Bahkan melalui penghalang itu, aku merasa seolah-olah bayangan pedang itu akan menembus tubuhku. Sebaliknya, tingkat mengerikan Dian Zhouxi harus dievaluasi ulang. Sambil menyembunyikan keterkejutan di hatinya, Meng Jianxi merendahkan suaranya dan berkata, pembuluh darah ilahinya jelas telah mengalami tingkat kebangkitan yang lebih tinggi belum lama ini. Kekuatan alam kepunahan ilahi level 6 seperti anak kecil di depannya. Yun Ce tidak menjawab. Ia mengalihkan pandangannya sekali lagi ke kerajaan ilahi malam abadi. Yang dilihatnya hanyalah keheningan dingin dan ketidakpedulian yang menyesakan. Kling, 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 kling. Bang! Serangan bertubi-tubi Shen Wuyi satu demi satu, gelombang demi gelombang. Semuanya tanpa terkecuali, namun diblokir oleh Dian Zhouxi dengan satu tangan. Seperti yang dikatakan Meng Jianxi, itu seperti seorang ahli yang sedang mempermainkan seorang anak kecil. Perbedaan yang sangat besar itu perlahan-lahan membuat para penonton kehilangan minat. Xian Yue menarik pandangannya, dan terus melirik ke belakangnya. Jangan khawatir. Wu Shen Yue berkata, Singer akan kembali secara alami setelah dia menyelesaikan urusannya. Mendengar kata-kata itu, Xian Yue akhirnya kembali tenang. Ia berpikir sejenak, lalu tidak dapat menahan diri untuk berkata, meskipun Sasing dan Pan Buang sudah lama bersahabat, aku selalu merasa. Seolah-olah ada beberapa dendam yang tak diketahui di antara mereka. Kata-kata, Kaisar Kabut, entah kenapa muncul di benaknya, tapi dia cepat-cepat menghapusnya. Kemudian, ia bertanya, Tuan, setelah hari ini, apakah Pan Buang akan mendapatkan kembali posisinya sebagai anak dewa kupu-kupu burung hantu? Sama sekali tidak mungkin. Jawaban Wu Shen Yue sama persis dengan jawaban Meng Kongchan kepada Yun Ce. Kenapa? Xian Yue agak tidak mengerti. Dia bingung dengan kata-kata, sama sekali tidak mungkin. Wu Shen Yue berkata pelan, ketika segala sesuatunya dilakukan secara ekstrim, rasa takut tidak terelakkan. Karena ada rasa takut, mereka tentu tidak akan membiarkannya terjadi. Wu Shenxing mengalihkan pandangannya dan menjelaskan, singkatnya, Pan Buzuo bertindak terlalu kejam dan absolut. Selain tidak berani membunuh Pan Buang, dia mungkin menggunakan segala cara jahat yang terpikirkan. Jika hanya satu orang, itu tidak masalah, tetapi untuk bersumpah setia kepada anak dewa yang baru ini, banyak orang, entah sengaja atau tidak, menjadi kaki tangannya. Di antara mereka, Yang Mulia Qi Heng, meskipun hanya mengabaikan dan membiarkannya, mungkin telah menyebabkan kerugian terbesar bagi Pan Buang. Kamu juga tahu hasil akhirnya. Jika dia tidak diusir dari kerajaan ilahi penenun mimpi, dia pasti sudah sangat putus asa dan hancur sehingga dia memilih untuk menghancurkan jiwanya sendiri. Jadi, bagi seseorang yang diperlakukan seperti itu, dipaksa ke ambang kehancuran diri, tidak peduli seberapa baik kompensasi yang diterimanya, tidak peduli seberapa baik penampilannya, siapa yang bisa benar-benar percaya bahwa kebencian di hatinya telah benar-benar hilang. Jadi, jika dia kembali ke posisi anak dewa, dan setelah mewarisi kekuatan suci di masa depan, kebencian yang terpendam akan meledak tanpa kendali. Mungkin orang pertama yang akan dia hancurkan sampai mati adalah ayahnya sendiri, Pan Yuseng. Jadi begitu. Xian Yue tampaknya mengerti. Meskipun mustahil baginya untuk menjadi anak dewa lagi, selanjutnya, Yang Mulia Qi Heng pasti akan membawa Pan Buang kembali ke kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu dan kemudian berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki hubungan mereka. Xian Yue berpikir sejenak dan berkata, apakah karena Kaisar Yuan, dan ketakutan bahwa dia mungkin menjadi ancaman yang tak terkendali? Itu memang dua alasannya. Wu Shenxing sedikit menyipitkan matanya, ada alasan lain, mungkin lebih penting. Wu Shen Yue berkata dengan lembut, Pan Yuan Duan Ye, itu adalah domain jiwa gelap yang mampu mewarisi warisan abadi di kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu. Dan tubuh gelap yang sempurna. Cek-cek, jika misterinya bisa diungkap, mungkin metode untuk mencapainya bisa ditemukan. Hati Pan Yuseng mungkin sudah tidak ada di sini. Jika bukan karena Kaisar Yuan, dia pasti sudah lama berharap bisa segera meninggalkan tanah suci dan secara pribadi membawa Pan Buang kembali. Retakan. Di medan perang, jeritan spasial yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Pedang Jueking di tangan Shen Wuyi bergetar hebat. Cahaya merah tua itu menyatu, lalu perlahan menyatu menjadi aura pedang merah tua, padat dan substansial. Tubuhnya sedikit berputar, bila pedang ramping itu melengkung seperti busur, lalu tiba-tiba melesat keluar. Seberkas cahaya merah tua langsung muncul di udara, membelah dunia di mata semua orang dengan presisi yang luar biasa. Serangan pedang ini seolah telah mengerahkan seluruh kekuatan Shen Wuyi. Tatapan Dian Zhouxi akhirnya menunjukkan sedikit perubahan. Ia sedikit mengangkat lengan kirinya, tetapi kali ini, alih-alih jari-jarinya bertemu, kelima jarinya terbuka lebar, dan meraih aura pedang merah tua yang mendekat di tengah tatapan takjub. Cici-cici-cici. Sobekan.
Suara robekan yang mengerikan meletus di telapak tangan Dian Zhouxi, memecah banyak bekas merah pendek yang bengkok. Ekspresi Dian Zhouxi tenang. Kelima jarinya perlahan menutup, dan bekas merah itu dengan cepat menghilang di sela-sela jarinya, dan perlahan-lahan hanya menyisakan cahaya redup. Mendesing. Sebelum aura pedang itu sepenuhnya menghilang, sosok Shen Wei tiba-tiba muncul di sampingnya. Kilatan pedang yang terpancar dari pedang Jue King di tangannya bahkan lebih kuat dari aura pedang sebelumnya. Kali ini, Dian Zhouxi akhirnya bergerak. Tubuhnya mundur, dan tangan kanannya yang tadinya berada di belakang juga terulur datar. Gerakannya tampak ringan dan lambat, namun ia menggenggam bilah pedang dengan presisi yang luar biasa, dan kilatan cahaya putih keperakan yang mendalam langsung memancar dari tubuhnya. Boom! Dengan suara keras, aura pedang dan kilau pedang langsung hancur. Tubuh Dian Zhouxi terguling ke belakang, lalu, seperti daun yang melayang tertiup angin, ia mendarat dengan ringan di tanah. Di depannya, Shen Wei langsung mundur beberapa mil. Dia hanya berhasil menghentikan momentumnya ketika pedang panjangnya menembus tanah, dan membuat bekas pedang 100 sang. 10 tarikan napas telah berlalu, dan Dian Zhouxi tidak terluka sedikit pun. Dengan demikian, di mata semua orang, pertempuran ini kini telah berakhir. Dian Zhouxi menundukkan kepala dan melirik pakaiannya yang agak berantakan. Kemudian, ia memberikan pujian yang tulus, sejujurnya, Dewi Malam Abadi, sebelumnya aku meragukan kultivasimu, menganggapnya dicapai dengan tergesa-gesa sehingga tidak stabil. Aku tidak pernah menyangka akan salah menilai sejauh ini. Aku sungguh malu. Di usia 1 Jiazi, dan di alam kepunahan ilahi level 6. Bakat jalan mendalamku sama sekali tidak sebanding dengan gadis ilahi malam abadi. Jika kami seusia, aku sungguh tidak akan memiliki kualifikasi sedikit pun untuk dibandingkan. Sayang. Dian Luoho menutupi wajahnya dan mendesah berat, sudah kubilang, tidak perlu bersikap sopan kepada iblis malam abadi. Aduh, aduh, aduh. Dian Sansi, bagaimanapun, memiliki ekspresi hormat dan kagum, karakter kakak Zhouxi memang seperti ini. Bagaimana mungkin itu berbeda tergantung pada orangnya. Tiba-tiba, jantungnya berdegup kencang, dan tatapannya tak terkendali beralih dan melirik ke arah Yun Ce. Kakak Zhouxi yang begitu baik, ternyata. Sebenarnya. Perkataan Dian Zhouxi tidak diragukan lagi merupakan pujian yang tulus untuk Shen Wei, dan juga memberinya wajah yang lebar, memastikan bahwa bahkan jika dia menderita kekalahan telak selanjutnya, dia sebagian besar akan mempertahankan martabatnya. Namun, tanggapan Shen Wei kepadanya adalah 4 kata yang sedingin biasanya, terlalu banyak omong kosong. Dian Zhouxi mendesah pelan, lalu tersenyum lega. Ketika ia mengangkat tangannya lagi, cahaya putih sudah mengalir di sela-sela jarinya. Aura kekuatan yang tak terlihat perlahan menyebar. 10 tarikan napas adalah niat baik yang ia berikan kepada Shen Wei, tapi setelah itu, ia yakin bahwa ia pasti akan menang. Namun, ia tidak tahu bahwa di mata Shen Wei, ia meremehkan keuntungan ini karena ia hanya bertahan selama 10 tarikan napas. Mendesah. Sayang sekali, tidak ada pembaruan hari ini.